Kakak akan membahas 5 soal Welcome back, lanjut ke mana? Masih bersama saya Eka yang akan menemani adik-adik semua yang sudah mendaftarkan UTBK. Adik-adik semua udah belajar atau masih mencari bahan ajar yang terbaik? Atau mungkin masih mencari soal-soal yang emang itu masih perlu proses pembelajaran. Nah, adik-adik semua, kakak di sini akan membahas beberapa soal mengenai UTBK, PTS, kuantitatif. Nah, teman-teman semua, adik-adik semua, selain doa, kita juga harus ada usaha. Bagaikan di sana ada sendok dan mangkuk. Nah, keduanya itu saling bersangkutan. Kalau seandainya gak ada sendok, berarti kita akan kesusahan untuk bisa memakan sesuatu. Kalau ada mangkok saja. Nah, kalau ada mangkok terus gak ada sendok, kita akan kesusahan. Nah, itu saling berkaitan teman-teman semua. Nah, itu saling berkaitan adik-adik semua. Adik-adik harus tahu bahwa kita di sini harus punya keduanya, harus kita lakukan keduanya. Agar apa? Agar apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Selain kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa ataupun kita minta doa kepada kedua orang tua kita, bisa juga kita dengan terus berusaha belajar. Nah, kedua paket ini adik-adik semua harus punya. Nah, gimana agar adik-adik ini bisa mendapatkan nilai terbaik pada saat UTBK nanti? Ketika adik udah berdoa dan meminta restu kepada orang tua agar nilainya bagus, maka yang kedua adalah melakukan ikhtiar. Nah, salah satu melakukan ikhtiar yaitu dengan belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Karena kunci dari seseorang itu meraih kesuksesan, salah satunya adalah dengan terus berusaha belajar dan belajar dan belajar. Ataupun dia mengalami kegagalan terus tapi dia tanpa menyerah, akhirnya dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Seperti adik-adik semua. Nah, di sini kakak akan membahas 5 soal TPS kuantitatif. Nah, yang pertama di sini ada soal Pak Momon memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Banyak sapi Pak Momon adalah, di sini berarti ada keterangan sapi dan kandang ya. Ada kalimat sapi, kandang. Nah, kalau ada soal seperti ini, adik-adik semua, adik-adik misalkan itu harus ada variabelnya. Kita misalkan variabelnya itu X dan Y. Nah, di sini berarti mana dinamakan dengan X, mana dinamakan dengan Y. Nah, kita tulis di sini X itu sebagai sapi dan Y itu sebagai kandang. Nah, pertanyaannya di sini adik semua, banyak sapi Pak Momon, berarti yang dicari itu adalah banyak sapi, berarti banyaknya X. X-nya itu berapa banyak. Nah, itu. Nah, di sini ada beberapa kata. Berkata di sini, setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Nah, berarti setiap kandang itu isinya 7 ekor. Di sini berarti X sama dengan 7 Y. Berarti setiap dalam satu kandang itu ada 7 ekor sapi. Kemudian di sini ada kata jika ia memasukkan
5 ekor sapi ke dalam setiap kandang. Maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan. Berarti sapinya X-nya itu dimasukkan 5 ekor sapi di dalam setiap kandang. Setiap kandang lebih banyak 6 lebih banyak dibandingkan. Nah, berarti 6 lebih banyak. Berarti di sini plus 6. Nah, di sini kan udah ketahuan X-nya itu berapa. Nah, berarti kita pakai persamaan ini. Nah, adik-adik semua, ketika udah ketemu X sama dengan 7Y, maka kita masukkan, substitusikan ke X ini. Nah, di sini X-nya berarti berapa? 7Y. X-nya ini 7Y. Maka ini perkalian biasa. 5 kali Y berarti 5Y. 5 kali 6 berarti 30. Maka di sini variabelnya yang sama mana? Berarti di sini 7Y kurangi 5Y sama dengan 30. Nah, berarti 7Y kurangi 5Y berarti 2Y sama dengan 30. Maka dihasilkan Y sama dengan 30 dibagi 2. Y itu jawabannya berarti 15. Berarti banyaknya kandang itu dalam beberapa ekor sapi itu 15 kandang. Nah, sekarang ditanyakan, nah berarti dalam banyaknya kandang itu ada 15. Banyaknya kandang ini itu ada 15. Nah, sekarang yang dicari apa? Banyak sapi Pak Momon. Berarti banyak sapi Pak Momon itu berapa? Nah, berarti banyaknya sapi Pak Momon itu ini kan, yang dicari ini kan. Ini berarti banyaknya itu X sama dengan 7Y. Berarti X sama dengan 7 dikali Y-nya berapa di sini? Y-nya itu 15. Nah, sekarang dikalikan saja. Ini berapa? 7 dikali 15 itu berapa adik-adik semua? Nah, 7 dikali 15 itu sama dengan berarti 105 sapi. Nah, berarti jawabannya itu 105 sapi. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu. Adik-adik semua, tadi kita udah ngebahas. Adik-adik semua, kita udah ngebahas soal yang nomor 1. Sekarang soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini, jika titik A, 3 dan A min 2, B plus 1 terletak pada garis 2X sama dengan Y plus 7. Maka nilai B adalah berarti yang dicari nilai B-nya. Nah, di situ ada berapa titik? Ada 2 titik. Dan 1 persamaan garis. Nah, kita tuliskan dulu persamaan garisnya. Persamaan garisnya itu berapa? 2X sama dengan Y plus 7. Nah, titik yang pertama itu ada A, 3. Nah, kita cari dulu titik yang ini, yang titik pertama dulu. Nah, yang titik pertama kan A, 3. Nah, A, 3 ini berarti kita masukkan ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, kita masukkan dulu di sini ada persamaan garisnya di 2X sama dengan Y plus 7. Nah, kita masukkan berarti X-nya berarti A. Dimasukkan X-nya A kan. Nah, Y-nya berarti 3 plus 7. Maka di sini 2A sama dengan 10. A sama dengan 10 dibagi 2. Maka A sama dengan 5. Nah,
Ini untuk menyatakan nilai A-nya yang dicarikan, maka nilai B yang dicari nilai B. Nah, nilai B ini di sini ada titik yang kedua. Nah, titik yang kedua kan di sini A min 2 B plus 1. Nah, kita biasa substitusikan dulu. A-nya berapa nilainya? A-nya 5 kurangi 2, B plus 1. Maka nilainya itu 5 kurangi berapa? 3. 5 kurangi 2, 3. Berarti di sini B plus 1. Nah, B plus 1. Ini udah dapat nih. Ini sebagai X, ini sebagai Y, sama. Nah, kita masuk lagi ke persamaan yang tadi. 2X sama dengan Y plus 7. Nah, X-nya berarti berapa tadi? 2 dikali 3 sama dengan Y-nya berapa? Y-nya B plus 1 ditambah 7. Nah, 2 kali 3 berapa? 6 sama dengan B plus 1 tambah 7, 8. Maka di sini 6, ini kan 8 nih benda ruas, biar sama variabelnya. Berarti di sini 6 dikurangi 8 sama dengan B. Maka nilai B min 2. Nah, jadi nilai B ini itu hasilnya minus 2. Jawabannya tidak ada. Ini berarti jawabannya salah. Oke? Dapat dipahami? Soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 3 adik-adik semua. Soal nomor 3 ini sebenarnya gampang ya. Gampang. Cuman karena di sini ada koma-komanya 5,055, 2,022. Nah, gimana sih cara cepatnya? Nah, cara cepatnya itu biar nilainya itu bisa dibagi dengan cepat ataupun dijumlahkan dengan cepat, itu kita bisa diubah di sini. Ini kan di sini 5,055. Nah, ini bisa nggak kalau seandainya dibagi 1,011? Nah, bisa nggak? Hasilnya berapa? 5. Nah, sekarang yang satunya 2,022 dibagi 1,011. Nah, hasilnya berapa? 2. Nah, tinggal jumlahkan saja di sini. Berarti berapa? 5 dibagi 2. Hasilnya berapa? 2,5. Ada nggak jawabannya? Nah, jawabannya yang D. Ini jawabannya. Oke. Gampang kan? Nah, soal berikutnya di sini ada istilah soal nomor 4. Ini ada istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah sekitar 1,05 km per detik. Berapa kilometer per jam nilai kecepatan tersebut? Nah, di sini adik-adik semua udah tahu kan sebenarnya untuk merubah detik ke menit, menit ke detik. Nah, ini cara gampangnya ya 1,05 km per detik atau gini sama dengan, berarti ini 1,05. Nah, ini kan detik ke jam. Ya sudah, berarti kalau seandainya 1 menit itu berapa detik? 60 detik kan? Berarti 1 jam berapa menit? 60. Berarti di sini dikali saja 60 dikali 60.
Nah, maka hasilnya itu 3.780 kilometer per jam. Nah, itu jawabannya yang C, adik-adik semua. Nah, jawabannya yang C ya, adik-adik semua. Oke, sekarang nomor terakhir. Nah, nomor 5 ini, adik-adik semua, kita harus buat soal itu sesimpel-simpel mungkin. Nah, jangan sampai adik-adik semua ini merasa kesulitan. Ketika adik-adik merasa kesulitan, alangkah baiknya adik-adik langsung next ke soal berikutnya. Karena waktu yang dibutuhkan untuk nanti tes UTBK itu sangat terbatas. Lebih baik adik mengerjakan yang soal-soal itu merasa gampang. Tapi kalau seandainya adik-adik sudah belajar, pasti semuanya itu terasa gampang. Kenapa? Karena kunci dari adik bisa mengerjakan soal itu adalah latihan. Latihan, terus latihan, ataupun semua kunci orang sukses itu emang ya selalu melakukan pengulangan, dan gak mungkin orang itu menjadi instan kan. Maksudnya orang itu instan untuk meraih kesuksesan kayak seperti itu. Nah, di sini ada soal nomor 5. Mobil Van Matthew diisi 10 galon bensin sebelum ia berhenti di SPBU. Kemudian ia mengisi 6 galon bensin. Jika tangki bensinnya masih kurang 4 galon dari kapasitasnya, berapa persen kapasitas total dari tangki bensin ketika berhenti di SPBU? Berarti di sini yang harus kita lakukan adalah berapa sih sebenarnya tangki bensin itu kapasitas totalnya? Kapasitasnya berarti kita jumlahkan saja. Awalnya 10 ditambah 6 ditambah 4. Jadi kapasitas keseluruhannya berapa? 20 galon bensin. Nah, 20 galon bensin. Nah, sekarang ditanyakan apa? Di sini berapa persen kapasitas total dari tangki bensin tersebut ketika berhenti. Nah, berarti di sini ya sudah, berarti persennya ditanya berapa persen. Nah, kalau ditanya berapa persen berarti di sini yang awalnya 10, nah kapasitas totalnya berapa? Dikali 100%. Nah, berarti berapa? Diperkecil berarti 1/2 dikali 100. Nah, di sini kan udah dapat nih setengah kali 100. Nah, habis itu di sini kan masih ada persen sebenarnya. Nah, berarti di sini tinggal 1 kali 100 aja. Berarti 100 dibagi 2%. Maka hasilnya 50%. Nah, jawabannya yang C. Nah, seperti itu adik-adik semua. Yang tadinya sulit mungkin mengerjakan soal, karena terus melakukannya dan terus berlatihan, yakin pasti bisa. Nah, teman-teman semua, semoga info ini bermanfaat, dan alangkah baiknya adik-adik semua subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di bawah ini agar adik-adik semua tidak ketinggalan informasi mengenai soal-soal UTBK lainnya, dan coba sebarkan dan sebarluaskan materi-materi ini biar kami lebih semangat lagi untuk menggali soal-soal UTBK yang lain. Adik-adik semua, apabila adik-adik semua ingin mereview soal-soal seperti apa, silahkan komen di bawah ini agar kita bahas bareng-bareng. Dan jangan lupa tetap di channel Lanjut Kemana.